Saudara Ikatan Dokter Indonesia memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Akibatnya, Terawan kini tak bisa lagi membuka praktek dokter. Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terancam tak bisa lagi membuka praktik dokternya. Ini adalah imbas dari sanksi pemecatan keanggotaan secara permanen yang dijatuhkan IDI kepada Terawan Agus Putranto. Lewat forum Muktamar ke-31 Ikatan Dokter Indonesia di Kota Banda Aceh 25 Maret lalu, pemecatan Terawan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI. Hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperanto sebagai anggota ini. Pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selama-lamanya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam surat keputusan MKEK IDI disebutkan bahwa Dr. Terawan Agus Putranto melakukan pelanggaran etik berat. Salah satu yang disorot adalah Dr. Terawan melakukan promosi luas vaksin Nusantara sebelum penelitiannya selesai. Kasus pelanggaran etik berat oleh Dr. Terawan Agus Putranto sebenarnya sudah diproses sejak tahun 2013 berkaitan dengan terapi cuci otak atau brainwash bagi pasien stroke yang ia lakukan terhadap pasien-pasiennya di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tindakan terapi cuci otak itu diklaim Terawan memberikan hasil positif dan dapat melancarkan peredaran darah di kepala pasien stroke. Namun, terapi ini jadi kontroversi karena belum teruji secara ilmiah dan tidak disertai bukti-bukti sesuai kaidah publikasi ilmiah. Selain itu, Terawan juga melakukan publikasi dan promosi masif dengan klaim kesembuhan di media yang menyalahi kode etik dokter. Namun Terawan tak pernah menghadiri undangan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK IDI untuk memberi penjelasan. Ini kan sebenarnya proses yang sudah lama ya. Sejak 2013 Pak Terawan Agus Putranto itu sudah diperiksa oleh Majelis Kode Etik Kedokteran, terutama untuk pelanggaran etika yang waktu itu adalah mempromosikan, menjanjikan, dan tentang terapi yang kita sebut sebagai brainwash, waktu itu terkenalnya demikian. Yang paling krusial adalah sebagai seorang dokter seharusnya melakukan pelayanan kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan berbasis riset yang sudah terbukti manfaatnya dan tidak merugikan. Dan itu hanya bisa, evidence itu hanya bisa dengan hasil penelitian. Itu sama sekali tidak dilakukan oleh Dr. Terawan. Dan tidak ada itikat baik untuk menjelaskan itu walaupun sudah diundang berkali-kali. Sebelumnya, pada tahun 2018, MKEK IDI sudah pernah memberikan rekomendasi pemberhentian sementara bagi Terawan. Namun hingga tahun 2022, tak pernah ada upaya penyelesaian. Komisi 9 DPR yang membidangi kesehatan pun menyesalkan pemecatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Pasalnya, imbas pemberhentian ini, akses terhadap pelayanan kesehatan Dr. Terawan pun terancam. Tentu pemecatan ini perlu dicari jalan keluar terbaik, solusi terbaik, sehingga apapun cerita yang kami dengar berkembang di pemecatan Pak Terawan ini, yang penting dan yang terutama adalah hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ideal, yang selama ini sudah dihadirkan oleh Pak Terawan melalui berbagai macam terobosan dilakukan itu, bisa publik luas tetap peroleh dan dapatkan. Selain populer dengan terapi cuci otaknya, Terawan Agus Putranto juga sempat menggagas vaksin Nusantara sebagai terapi individual untuk COVID-19. Namun kandidat vaksin COVID-19 ini pun kembali menjadi kontroversi karena uji klinisnya tak disetujui Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akibat ketidakjelasan aspek ilmiahnya. Tim Liputan, Kompas TV.